menurut saya ya aneh aja gitu kan, kok bisa seorang aparat yang seharusnya digaji oleh rakyat 10 juta per bulan mempunyai dana di rekening sampai dengan 54 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, jumpa lagi bersama saya Bima Delviro. Dalam video kali ini saya akan mereview sebuah berita liputan yang berita ini sebelumnya sudah pernah di-up oleh majalah Tempo, edisi saatnya blak-blakan yang berjudul Tersudutnya Rekening Gendut. Berita ini berawal dari peristiwa gegernya Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada pertengahan Mei 2010. Indonesia Corruption Watch melansir temuan ke media ihwal kepemilikan rekening tak wajar belasan perwira tinggi polisi. Dalam kasus ini ditemukan isi rekening salah seorang jenderal disebut mencapai 95 miliar. Cerita rekening janggal jenderal kepolisian ini sebetulnya pernah muncul pada akhir Juli 2005 tapi hilang di bawah angin. Tim laporan utama majalah Tempo kemudian menelusuri jejak rekening para perwira polisi itu berdasarkan data yang diperoleh dari seorang pejabat lembaga negara. Para perwira polisi itu juga diwawancarai mengenai asal-usul duit di rekeningnya. Maka terbitlah laporan utama rekening gendut perwira polisi. Laporan itu menyita perhatian publik karena menyajikan ulasan detail isi kantong sejumlah jenderal kepolisian. Sebut saja Badrodin Haiti. Ini menjabat kepala Polri yang terdeteksi menerima 1,1 miliar di rekeningnya. Ada juga rekening Budi Gunawan, kini wakil kepala Polri yang nilainya mencapai 54 miliar. Sisanya isi rekening 7 jenderal dan komisaris besar berkisar 1,5 sampai dengan 11 miliar. Ini dikategorikan mencurigakan karena penghasilan mereka tak sampai 10 juta per bulan. Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Ito Sumardi, atau yang disapa dengan Ito, juga membenarkan ihwal isi rekening Budi Gunawan yang lebih tambun dibanding rekening perwira lain. Karena alasan itu, penyelidikan rekening Budi saat itu menjadi prioritas. Akhir Januari 2015, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Tak lama setelah Budi berstatus tersangka, status Budi inilah yang membuat ia gagal menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia meskipun Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyetujuinya. Komisaris anti rasuah akhirnya mengalihkan kasus Budi ke Kejaksaan Agung. Namun Kejaksaan Agung menyerahkannya ke Barreskrim. Nah, di lembaga inilah kasus Budi terhenti. Inilah yang membuatnya menjadi wakil kepala kepolisian Republik Indonesia. Ya, menurut saya berita yang disajikan oleh Dapur Tempo tentang tersudutnya rekening gendut ini sangat bagus karena seorang jurnalis yang berhasil menguak kasus gendutnya rekening aparat kepolisian itu sangat luar biasa karena seorang aparat yang digaji oleh rakyat mempunyai dana yang segitu banyak gitu. Apalagi di Dapur Tempo ini juga dijelaskan, diberitakan gitu. Di sini tampak adanya kepanikan di tubuh aparat kepolisian sampai rela memborong semua majalah atau berita yang seharusnya diberikan kepada rakyat malah diborong atau istilahnya dimusnahkan gitu. Ya, di situ tampak jelas kepanikan aparat kepolisian. Dan di sini juga diberitakan sampai adanya kantor Dapur Tempo
yang terletak di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan. Di bom Molotov. Aksi teror yang dilakukan aparat kepolisian itu cukup membuat para jurnalis mungkin berpikir ketakutan gitu atau gimana gitu kan. Tapi menurut saya aksi heroik yang dilakukan jurnalis ini patut diajungkan jempol, karena bisa saja kan aparat kepolisian bertindak nekat demi melindungi orang-orang ya atasan-atasan yang tersandung kasus tersebut gitu. Ya menurut saya ya aneh aja gitu kan, kok bisa seorang aparat yang seharusnya digaji oleh rakyat 10 juta per bulan, mempunyai dana di rekening sampai dengan 54 miliar. Seorang jenderal gitu. Belum lagi yang komisaris, yang para perwira-perwira lain gitu. Ya kasus korupsi di negeri plus 62 ini menurut saya ya cukup lebih diperhatikan gitu. Tapi menurut saya Dapur Tempo ini memang udah sangat bagus gitu, bisa menguak kasus-kasus tersebut gitu. Ini baru contoh satu judul yang saya beritakan, tapi menurut saya ini sudah sangat wah gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya berikan kepada pemirsa sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.